لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Pembahasan hari ini masih dari kitab Jawahirul Anfas Fima Yurdi Rabban Nas min kalam Al-Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habashi radhiyallahu anhu, yang dikumpulkan oleh murid beliau As-Sayyid Umar bin Muhammad Maula Khailah, juz 3 halaman 84. Pembahasan tentang cara melebur dosa ghibah, yang mana sangat baik sekali untuk dijadikan iktibar, sebab jawabannya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manaman, di alam ru'yah, di alam mimpi. وقال رضي الله عنه مخاطبا للسيد سالم بن صافي: هل رأيت رؤيا في حجك؟ قال: نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فقال: رؤياه صلى الله عليه وسلم رؤيا حق. Suatu waktu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi bertanya kepada seseorang yang kembali daripada haji, apakah engkau ketika engkau berhaji bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh orang itu, iya. Kata Habib Ali, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar. Qala sallallahu alaihi wasallam: man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi. Dalam sabda Nabi, siapa yang bermimpi aku, maka mimpinya adalah benar, sebab syaitan tidak akan bisa menyerupai aku. وقال رضي الله عنه قال الشيخ أبو المواهب الشاذلي. Abu al-Mawahib Asy-Syadzili ini salah satu pengikut Thariqah Syadziliyah, bukan pendirinya ini. Salah satu pengikut Thariqah Syadziliyah. Beliau terkenal selalu bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik tidur malam, tidur siang, tidur ayam-ayam, kata orang Indonesia, lapat-lapat, tertidur sedikit, tetap bermimpi Nabi. Luar biasa ini orang. Kata beliau, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'a yadahu ala qalbi wa qala ya waladi al-ghibah haram. Kata Syabul Mawahib, saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi letakkan tangannya di atas hatiku. Beliau sentuh dadaku. Dan kata Nabi, wahai anakku, ghibah hukumnya haram. Alam tasma' qaulallahi wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah, jangan berghibah sebagian kalian kepada sebagian yang lain? Mimpi ini sebuah tarbiyah ruhaniyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili. Dan bukan hanya beliau yang menerima ujian hidup
yang sepintas dianggap ringan padahal sangat berat. Sepintas dianggap biasa-biasa padahal luar biasa. Kenapa dianggap biasa? Sebab kalau saya katakan terjadi setiap hari tidak tepat. Nyaris setiap waktu. Apalagi di zaman kita. Di zaman alat-alat yang serba modern, serba canggih. Sampai saya pernah punya pendapat, tidak ada satu detik pun di alam dunia saat ini yang kosong dari ghibah. Entah ghibah itu sedang muncul di siaran radio, televisi kah, internet kah, surat kabar kah, tapi tiap detik alam dunia tidak kosong dari ghibah kalau saat ini. Ini musibah besar bagi yang beranggapan bahwa dosa adalah sesuatu yang besar. Kalau bagi yang beranggapan bahwa dosa adalah hal biasa saja, ya seperti tidak ada apa-apa. Karena itu kita lanjutkan dulu mimpi Al-Imam Syadzili yang diperingatkan Nabi Muhammad SAW tentang ghibah. Kenapa peringatan itu sampai terjadi? Wa kana qad jalasa indi jama'atun faghtabu ba'dhan nas. Sebelum mimpi itu terjadi, ada sekelompok orang duduk bersama aku, dan ketika duduk itu mereka bergunjing, menghibah, membicarakan keburukan orang lain. Orang ini pergi, ketika tidur beliau diperingatkan Rasulullah SAW. Lanjut mimpinya. Thumma qala li sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam mimpi itu selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada aku, fa in kana wala budda min sama'ika ghibatan nas faqra surat al-Fatihah wal ikhlas wal mu'awwidhatain wahdi thawabaha lil mughtab fa innal ghibah wath thawab yatawazanani wa yatawafagani insyaallah ta'ala. Kalau memang kamu, kata Nabi, mau tidak mau memang harus mendengar orang berghibah. Jadi sebetulnya Abul Mawahib ini tidak ikut ghibah. Dia tidak mengeluarkan suara, tidak ikut membicarakan aib orang, tapi dia mendengar.